Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku, Julha Novel 03. Pada video kali ini, aku ingin bacain novelku tentang Strong Woman. Buat teman-teman yang belum tahu ceritanya dari part 1 sampai part 5, yuk langsung aja kepoin di channel YouTube aku. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga di-share videonya ke media sosial yang teman-teman punya. Yuk langsung aja part 5. Maaf Tuan, Pak Hasto menyampaikan pesan kepada kami kalau beliau harus menjemput nyonya kecil Tuan. Jadi saya yang akan menemani Tuan untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Jawab Pak Ridwan bijak. Kan saya juga ikut berperan dalam tugas ini. Timpal Bu Marni yang tidak mau kalah. Pak Ridwan ingin menyahut ucapan Bu Marni. Tapi tiba-tiba Ayah Lucy langsung menyela. Sudah, kalian ini bisa gak sih jangan ribut terus di depan saya? Saya lagi pusing, jawab Ayah Lucy dengan tegas. Sekarang Ayah Lucy berjalan melihat kondisi perkebunan teh yang menjadi usahanya selama ini. Luas perkebunan teh kira-kira 3 hektar dengan puluhan karyawan. Selama 1 minggu tidak saya cek perkebunan ini, kenapa bisa terjadi wabah seperti ini? Tanya Ayah Lucy sambil memandang Pak Ridwan dan Bu Marni. Saya kurang paham Ayang. Maaf Tuan, maksud saya, setahu saya sudah hampir 1 minggu ini karyawan pada cuti. Sahut Bu Marni sambil tersenyum malu karena ditatap langsung oleh Ayah Lucy. Ayah Lucy hanya diam dan mengangguk-anggukkan kepalanya, menandakan bahwa ia mengerti apa yang dibicarakan oleh Bu Marni. Lalu, apa menurutmu Ridwan penyebab dari permasalahan ini? Tanya Ayah Lucy. Iya Tuan, apa yang dikatakan Marni memang benar adanya. Akan tetapi untuk menanggapi masalah ini, menurut saya adanya ulat penggulung pucuk yang tergolong ke dalam famili Torticidae dan ordo Lepidoptera. Ia menggulung pucuk daun teh menggunakan benang-benang halus yang diproduksi oleh mulutnya. Benang-benang halus tersebut itu digunakan untuk mengikat rekatan antara daun-daun di pucuk Tuan. Gulungan daun di pucuk tersebut digunakan sebagai pembungkus ulat yang akan berubah menjadi kepompong. Kemudian ngengat betina bertelur di daun pucuk tanaman teh. Daun yang diletakkan berjumlah 1-2 buah. Setelah telur menetas menjadi ulat tersebut kemudian merayap ke pucuk daun dan masuk ke dalamnya Tuan. Jawab Pak Ridwan panjang lebar. Seperti itu ya. Lalu? Tanya Ayah Lucy sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dan mencermati ucapan dari Pak Ridwan. Sambil berjalan dan mengamati daun teh yang ada di kebun, Pak Ridwan kembali menjelaskan. Setelah masuk, ulat pun mulai makan. Secara bertahap, ulat kemudian membuat semacam sarang gulungan di pucuk daun teh Tuan. Di sarang tersebut, ulat makan dan tinggal. Kemudian 2 hari sebelum menjadi kepompong, ulat penggulung berhenti makan dan mulai melipat daun-daun yang ada di pinggirnya untuk mempertebal sarang. Nah, ini adalah salah satu contohnya Tuan. Jelas Pak Ridwan sambil memetik sepucuk daun teh yang sudah menggulung akibat ulat tersebut. Secara mekanik dengan melakukan pemetikan pupuk dan daun-daun muda yang telah terserang bersamaan dengan dilakukannya pemetikan produksi, sortasi atau pemisahan dilakukan secara langsung ketika pemetikan pada kantong-kantong plastik besar yang telah disediakan. Atau di tempat penimbangan antara pucuk atau daun yang mulus dan pucuk yang telah terserang. Nah, nanti setelah itu bagian yang terserang dikumpulkan dan dilakukan pembakaran hingga musnah Tuan. Oh iya Tuan, untuk secara kimiawi maka menggunakan obat-obatan yang residual efeknya rendah saja. Secara hayati dengan menggunakan jamur Beauveria baesiana, menurut saya itu adalah jenis penyakit dan cara penanggulangannya Tuan.
Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan atau dalam pengucapan saya, Tuan. Karena saya juga beberapa hari ini mengamati jenis penyakit yang ada di kebun. Kemudian saya browsing di internet, Tuan. Jelas Pak Ridwan sambil menggaruk-garuk tengkuknya yang tidak gatal. Masuk akal, Ridwan. Dan saya minta tolong nanti langsung kamu koordinir saja ya. Mulai dari pembelian obat kimia, pemotongan, serta pembakarannya. Dan untuk memberitahukan para karyawan yang cuti, nanti saya minta tolong sama Pak Hasto saja. Biar kita bisa cepat menyelesaikan permasalahan ini. Jelas Ayah Lucy tegas. Maklum, Ayah Lucy selama ini hanya menikmati hasil panennya saja dan sangat minim ilmu tentang perkebunan. Jadi ketika ada masalah langsung panik. Di samping itu, Bu Marni hanya bisa senyum-senyum sambil mengikuti Ayah Lucy dan Pak Ridwan dari belakang. Dan kamu, Marni? Ayah Lucy tiba-tiba membalikan badannya tanpa aba-aba. Sehingga Bu Marni tanpa sengaja menabrak Ayah Lucy. Brak! Bunyi tabrakan badan Ayah Lucy dan Bu Marni. Bagian lato-lato Bu Marni menyentuh dada bidang Ayah Lucy. Ternyata tanpa disadari Ayah Lucy sudah mengincar Bu Marni secara diam-diam. Aduh, sakit, seru Bu Marni sambil memegang kepalanya yang tidak sakit. Padahal yang tertabrak adalah bagian lato-lato Bu Marni. Tapi karena merasa dapat sentuhan langsung dari laki-laki idamannya, Bu Marni langsung caper tingkat dewa. Oh ya ampun, maaf Marni, aku tidak sengaja, ucap Ayah Lucy sembari mengelus-elus kepala Marni. Masya Allah, dari deket ganteng banget, batin Bu Marni sambil terus menatap Ayah Lucy tanpa berkedip. Sehingga saat ini Ayah Lucy dan Bu Marni saling bertatapan. Pak Ridwan yang tidak tahan melihat drama di depan matanya pun langsung mengeluarkan jurus jitu. Ayah Lucy yang terkejut langsung menurunkan tangannya dari kepala Marni. Sekali lagi maaf ya Marni, ucap Ayah Lucy gugup. Iya Tuan, tidak apa-apa kok. Kalau bisa sering-sering juga boleh, jawab Bu Marni genit. Oh iya Tuan, tadi Tuan mau menugaskan saya apa? Tanya Bu Marni mengingatkan. Oh iya, tadi saya mau bilang kalau kamu saya beri tugas tambahan untuk memasakkan para karyawan yang bekerja selama proses penanganan wabah di kebunku. Karena saat ini saya sedang kejar target untuk membasmi para penghuni neraka yang hinggap di perkebunanku, jelas Ayah Lucy geram. Siap, laksanakan Tuan, jawab Bu Marni mantap. Dan ini ada uang untuk membeli peralatan dan perlengkapan buat besok, ucap Ayah Lucy sembari mengeluarkan uang 1 juta dari dompetnya. Ini, kamu pegang Ridwan, perintah Ayah Lucy sambil memberikan uang 1 juta kepada Pak Ridwan. Baik Tuan, saya akan menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya, jelas Pak Ridwan. Oh iya Marni, nanti saya yang akan langsung turun tangan untuk mengambil makanannya. Dan uangnya nanti saya transfer aja karena saya tidak bawa uang cash. Kamu kirimkan nomor rekening kamu ke WA saya. Nanti minta saja sama Ridwan, ucap Ayah Lucy. Maaf Tuan, apa sebaiknya saya mencari orang baru saja untuk memasakkan para karyawan? Tanya Pak Ridwan yang tidak mau kalau majikannya bertemu dengan Bu Marni. Apalagi hanya berdua saja. Tidak perlu Ridwan, karena ini akan memakan waktu lagi. Sedangkan kita sekarang lagi mengejar target, jawab Ayah Lucy mantap. Baiklah Tuan, sahut Pak Ridwan yang tidak bisa membantah keputusan tuannya. Tuh kan, gue bilang juga apa Ridwan? Tuan pasti akan jatuh cinta sama gue. Dan setelah dapetin Tuan ganteng, gue langsung mecat lo, batin Bu Marni sambil melontarkan senyum licik ke arah Pak Ridwan. Baiklah,
Sekarang sudah pukul 15.00 WIB. Saya harap 2 jam pertemuan dan diskusi kita hari ini bisa membuahkan hasil di kemudian hari. Terutama kamu, Ridwan. Besar harapan saya kepada kamu untuk mengatasi permasalahan ini. Jelas ayah Lucy sambil menepuk pundak Pak Ridwan. Serahkan kepada saya, Tuan. Insya Allah saya akan mengerahkan seluruh tenaga saya dan pikiran saya untuk perkebunan ini. Jawab Pak Ridwan mantap. Pak Ridwan adalah salah satu karyawan terlama yang sudah bekerja di perkebunan teh milik kakek Lucy, yang sekarang sudah balik nama menjadi milik Ibu Lucy. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Selamat bekerja dan jaga kesehatan agar besok bisa full mengurus perkebunan ini. Jawab ayah Lucy perhatian. Sweet banget sih kamu, Tuan. Belum dipersunting aja, aku udah benar-benar meleleh sama perhatian kamu. Gimana nanti kalau kita sudah berumah tangga? Wah, aku pasti dijadikan ratu deh. Senangnya hidup ini. Batin Bu Marni sambil tersenyum kepada ayah Lucy. Siap, Tuan, jawab Pak Ridwan. Pak Ridwan yang melihat Bu Marni terus-menerus menatap tuannya dengan senyuman aneh pun langsung membangunkan hayalan Bu Marni. Shh, Marni, lu bisa jaga sikap gak sih? Bentak Pak Ridwan dengan nada pelan namun penuh penekanan. Yeay, ganggu aja lu, sahut Bu Marni dengan nada sewot. Tring, tring, tring. Telepon ayah Lucy berdering. Ia langsung meraih sakunya lalu melihat layar ponselnya. Ternyata nama istriku yang muncul di layar ponsel. Ayah Lucy sengaja memberikan nama Ibu Lucy dengan sebutan istriku di ponselnya, agar Ibu Lucy percaya bahwa ia adalah wanita satu-satunya yang dicintai oleh suaminya. Halo sayang, kenapa? Tanya ayah Lucy lembut. Mas, kok lama banget sih? Kamu pergi ke kebun kan? Tanya Ibu Lucy penasaran. Iya sayang, aku pergi ke kebun kok. Kamu tenang aja. Aku baru selesai mecahin masalah di perkebunan, jelas ayah Lucy. Syukurlah. Oh iya mas, sekarang udah mau pulang kan? Lucy sebentar lagi pulang loh. Dan aku pengen ngasih kejutan sama Lucy kalau kita baik-baik aja mas. Iya sayang, ini aku juga bentar lagi pulang kok, jawab ayah Lucy berat. Yah, gagal dong mau bersenang-senang bareng Marni, batin ayah Lucy kecewa. Kenapa mas? Kok nadanya kayak berat gitu? Tanya Ibu Lucy ingin tahu. Tidak sayang, hanya sedikit lelah saja. Oh iya, nanti aku mampir ke toko kue ya, biar surprise buat Lucy, jawab ayah Lucy mengalihkan pembicaraan. Wah, ide bagus mas, aku sampai gak kepikiran loh. Ya udah, kalau gitu aku mau lanjutin masak dulu ya. Kamu hati-hati di jalan mas, pesan Ibu Lucy. Iya sayang, siap, jawab ayah Lucy sembari menutup telepon. Bu Marni yang menguping pembicaraan ayah dan Ibu Lucy di telepon langsung memanyunkan bibirnya saat ayah Lucy menutup teleponnya. Ia memberikan reaksi tidak suka, dan itu dilihat oleh ayah Lucy. Ayah Lucy hanya memandang Bu Marni lalu mengedipkan satu matanya sambil menyunggingkan senyumannya. Seakan-akan ia sedang menggoda Bu Marni. Hah? Apa aku tidak salah lihat? Barusan Tuan mengedipkan satu matanya ke Marni. Batin Pak Ridwan penasaran. Bersambung.